Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini mestinya kita masuknya hari Jumat sore atau Jumat siang beberapa hari yang lalu karena berbarengan dengan kegiatan lain. Saya waktu itu agak lupa kalau ada jam ngajar di Magister Informatika, ya, karena jadwal yang tetap saya ada di Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Magister Pendidikan Agama Islam. Di Magister PAI ada 2 kelas, di MHES ada 1 kelas. Saya pikir Jumat itu hanya dengan MHES, karena belum saya cantumkan dalam jadwal harian saya. Sehingga saya terlanjur menyanggupi kegiatan di luar kampus, waktu itu di Ma'had Ishkarima. Dan waktu sore hari, meskipun sudah selesai kegiatan di Ishkarima, rasanya kurang terlalu capek untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, sehingga terpaksa kita undur malam hari ini. Kemudian tidak mengurangi nilai manfaat dan ya niat kita untuk thalabul ilmi, untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kita. Oleh program studi Magister Informatika, saya diberi tugas untuk mengampu atau bersamai bapak-bapak dan ibu sekalian, teman-teman sekalian, dalam mata kuliah yang menurut saya juga baru ini. Mata kuliahnya baru, sehingga kita harus membuat silabus atau sekarang namanya RPS. Ini belum selesai buat RPS-nya. Nanti kita sempurnakan. Nah, mata kuliahnya bernama Keislaman, Kemuhamadian, dan Kebangsaan. K3. K pertama keislaman, K kedua kemuhamadiahan, K yang ketiga kebangsaan. Itu kalau dilihat dari huruf yang pertama K. Tapi di sini sebenarnya adalah bagian dari Al-Islam dan Kemuhamadiahan yang menjadi ciri khusus perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, kalau disebut Al-Islam dan Kemuhamadian, sebenarnya unsur kebangsaan, kenegaraan itu sudah tercakup di dalamnya. Tapi mungkin program studi memasukkan nomenklatur kebangsaan ini untuk memberikan tekanan-tekanan secara khusus. Tapi kesemuanya ini sebenarnya dalam bingkai keislaman kita. Jadi kita bernegara, bermasyarakat, berbangsa, termasuk dalam berorganisasi di Muhammadiyah. Bagi yang aktif di gerakan Muhammadiyah, itu bagian dari keislaman kita. Tapi kalau kita mungkin berorganisasi di tempat yang lain, ya jadikanlah keterlibatan kita di dalam organisasi itu bagian dari
ibadah kita, bagian dari keislaman kita. Mungkin ada yang aktif di Nahdlatul Ulama, ada yang aktif di kemasjidan, ya, organisasi kemasjidan di lokal masing-masing. Ada yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang lain. Meskipun seolah-olah di dalam keorganisasian itu tidak membawa misi agama tertentu, jadi katakanlah organisasi yang sifatnya netral. Di organisasi kalau para guru ada MG, MP, guru mata pelajaran, forum guru mata pelajaran tertentu MGMP. Kemudian ada ibu-ibu itu PKK misalnya, organisasi PKK. Nah, itu semuanya bisa kita gunakan untuk merefleksikan keberagamaan kita sebagai Muslim, karena Islam itu adalah agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur persoalan ritual peribadatan, ibadah yang bersifat ritual, tapi ibadah dalam Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bagi yang aktif di Muhammadiyah, mungkin ada yang di ranting, di cabang, itu adalah kita jadikan sebagai keberagamaan kita dalam arti ibadah yang bersifat umum. Begitu juga berorganisasi di PKK, bagi ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada yang kelompok tadi ada kelompok guru mata pelajaran tertentu, ada kelompok pedagang, di pedesaan ada kelompok tani, bahkan sekarang di kota ada juga itu kelompok tani wanita. Saya pernah jalan-jalan pagi itu, karena ada tanah kosong, kemudian dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk bercocok tanam, dan itu kemudian mereka menamakan kelompok tani wanita apa gitu judulnya, saya lupa. Ada nanam terong di situ, nanam apa, dan itu mereka mempraktekkan bercocok tanam yang bagus. Meskipun lahannya lahan sempit, memanfaatkan lahan terbatas untuk bertani karena berada di perkotaan atau di pinggir kota. Nah, itu mungkin seperti itu yang dimaksud oleh program studi, sehingga memunculkan mata kuliah dengan nomenklatur tidak hanya AIK. AIK itu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, tetapi Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan kebangsaan, mungkin untuk memberikan penegasan. Maka sebenarnya kita berangkat ya ke semuanya itu, maka berangkat dari apa yang disebut dengan Islamic worldview, Islamic worldview, atau dalam bahasa agamanya, bahasa Arab, al-manhaj al-islami. Manhaj itu tidak hanya bermakna metode. Seringkali manhaj memang diartikan metode. Tetapi sebenarnya manhaj itu, kalau kita telusur dari berbagai macam penggunaan kata manhaj di dalam Al-Quran, itu mengandung makna ada metode, ada prinsip. Jadi al-manhaj itu ada metode, ada prinsip. Kalau dalam bahasa Arab tentu al-manhaj huwa at-tariqah wal mabda'.
At-thariqah itu tata cara, jalan, metode. Al-mabda adalah prinsip. Maka al-manhaj al-islami adalah metode dan prinsip Islam. Nah, itulah maka kemudian disebut Islamic worldview, pandangan Islam. Pandangan di dalamnya terkandung metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan prinsip-prinsip. Dalam bahasa yang lain juga bisa disebut dengan maqasidul Islam. Maksud-maksud dari ajaran Islam. Sehingga dalam aspek hukum atau syariah ada istilah maqasidus syariah. Maksud dari syariat Islam. Jadi kalau ada syariat yang sifatnya ibadah mahdhah berupa sholat misalnya, itu ada maqasidnya. Misalnya maqasidus sholah, maqasidus syariah fis sholah, itu misalnya ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 40-an itu innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi maqasidus sholah itu membenahi jiwa kita, membenahi pikiran kita, membenahi hati nurani kita, sehingga berefek kepada perilaku kita. Dengan sholat, maka kita bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan perilaku kita dari perilaku-perilaku yang fahsya. Fahsya itu keji, mungkar itu kriminalitas, kejahatan. Itu maqasid. Tapi maqasid syariah harus dengan syariah. Tidak ada di dalam Islam itu maqasidus syariah. Kalau maqasidnya sudah tercapai, syariatnya lepas, tidak. Nah, sehingga kalau ada suatu pandangan atau paham bahwa Islam itu ada syariat, ada hakikat, syariah, makrifat, hakikat gitu. Jadi yang paling rendah syariah. Kalau sudah meningkat, syariah disertai hakikat apa makrifah. Nah, nanti kalau sudah naik sampai pada hakikat, kalau sudah sampai hakikat tidak perlu syariat lagi. Nah, itu yang tidak benar. Yang benar adalah kita bersyariah dengan melaksanakan syariat kita, menjadi mengenal Allah, mengenali ajaran agama Allah dengan makrifat, dan dengan begitu kita mengenali hakikat Islam. Nah, jadi kita setelah mengenal hakikat Islam, ya syariahnya tetap dijalankan, ma'rifatnya terus dilakukan supaya kita mencapai hakikat. Nah, kalau kemudian seolah-olah sudah mencapai hakikat, kemudian syariatnya lepas, nah itu, maka hakikatnya akan hilang. Tapi kan ada aliran tertentu. Kalau sudah mencapai hakikat, tidak perlu syariat kan gitu. Inilah worldview. Nah, kita menggunakan manhaj Islam atau Islamic worldview dalam melihat al-Islam itu sendiri. Jadi kita mendalami al-Islam, mendalami keislaman dengan manhaj Islam. Tentu ketika kita mendalami kemuhammadiyahan, katakanlah kemuhammadiyahan itu sebagai contoh implementasi keislaman dalam kehidupan bersama. Mungkin contohnya tidak hanya kemuhammadiyahan. Bagi teman-teman yang aktif di misalkan Nahdlatul Ulama juga merupakan
contoh implementasi keislaman dalam kehidupan bersama. Karena kan organisasi ini kalau di Muhammadiyah kan menunaikan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. 104 Ali Imran. Kita diperintahkan untuk berkelompok, berorganisasi, membentuk ummatun itu unsurnya ada hamzah atau alif, ada mim, mimnya 2, alif, mim, hamzah, mim. Nah, ummatun itu di dalamnya ada kata imam, ummatun di dalamnya ada kata makmum, ummatun di dalamnya ada kata imamah. Ummatun itu berarti bangunannya, bentuk bangunannya. Bangunan ini akan bagus, tertata bagus kalau ada imam yang kuat. Nah, imam tentu perlu makmum, makmum yang diimami. Hubungan antara makmum dan imam itulah al-imamah atau kepemimpinan. Di Muhammadiyah itu ada kepemimpinan, ada pemimpin, ada anggotanya, ada jamaahnya, ada kepemimpinannya. Kemudian melahirkan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitasnya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak kepada al-khair, yang dimaksud al-khair ini adalah al-khair al-mutlak, kebaikan yang mutlak, yakni Islam itu sendiri. Al-khair yakni al-Islam. Yad'una ilal khair berarti mendakwahkan Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Berbuat ma'ruf berarti berbuat yang baik, berbuat yang dikenal kebaikannya. Ma'ruf itu dari kata arafa, mengetahui. Jadi berbuat yang ma'ruf adalah berbuat atau melaksanakan perbuatan yang dikenal nilai-nilai kebaikannya. Itu al-ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Al-munkar adalah dari kata nakira. Nakira tidak diketahui. Kalau ma'ruf artinya diketahui. Mungkar tidak diketahui. Tidak diketahui kebaikannya, berarti di dalamnya banyak unsur keburukannya. Jadi al-munkar adalah sesuatu yang tidak diketahui kebaikannya, artinya isinya banyak keburukan. Nah, tujuannya wa ulaika humul muflihun, untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat. Itu Muhammadiyah dimaksudkan seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga sama. Ada kelompok keagamaan, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Itu adalah kelompok-kelompok dalam rangka berta'awun satu sama lain untuk sama-sama bisa menegakkan yang baik dan mencegah yang buruk, yang munkar. Itu contoh implementasinya seperti itu. Kita bisa bermuhammadiyah, bernahdlatul ulama, berpersatuan Islam, ber-al-irsyad, ber-MTA, apalagi banyak. Jadi kita contohkan yang Muhammadiyah karena kita berada di kampus Universitas Muhammadiyah. Di keislaman secara umum itu implementasi dalam bentuk kebersamaan ya seperti bermuhammadiyah.
Maka nanti rinciannya kita lihat begitu. Maka kita juga melihat kemuhammadian dengan cara pandang dengan kacamata Islamic worldview atau al-manhaj al-Islam. Kemudian yang ketiga adalah kebangsaan. Nah, dalam bahasa Arabnya kebangsaan itu al-watoniyah. Nah, sedangkan kita sebagai warga bangsa itu namanya al-muwatonah. Jadi al-muwatonah itu kewarga bangsaan atau kewarganegaraan. Jadi al-watoniyah itu pelajaran atau ajaran tentang komitmen kepada bangsanya, kepada tanah airnya, kepada negaranya, agar menjadi negara yang terbaik atau negara yang baik. Dan kita menjadi warga negara muwatonah, warga negara yang baik. Nah, semuanya kita lihat perspektif manhaj Islam, Islamic worldview. Nah, dari situlah di dalam pandangan seperti itu lahirlah apa yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Islam tengahan, Islam yang ya ada yang menyebut moderat, tapi kadang-kadang kata moderat itu disalahartikan. Ya, Islam tengahan itu Islam yang berada di tengah-tengah, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Maka ada istilah ekstrim kan, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu sering disebut dengan paham radikalisme. Radikal dalam arti berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, sehingga karena berlebihan itu yang nggak baik. Berlebihan kadang-kadang menganggap dirinya paling Islam, menganggap orang lain tidak Islam atau kurang Islamnya. Itu yang ekstrem kanan, radikalisme, ekstremisme, dan sebagainya. Tapi ada yang ekstrem kiri, itu yang mungkin berpikiran liberal. Tidak, ya agama masih dipakai, tapi jangan terlalu mengatur semua urusan kehidupan, kira-kira begitu. Jadi mengurangi agama itu yang ekstrem kiri, yang ekstrem kanan melebih-lebihkan. Maka kita mengambil yang tengah, wasatiyah. Al-Qur'annya juga bilang begitu, ummatan wasaton. Jadi umat Islam itu ummatan wasaton, tidak ekstrem ke kanan dalam arti berlebihan dalam agama. Hulu dalam Al-Quran disebut al-hulu fiddin. La taghlu fi dinikum, nanti bisa dicari ayatnya itu. Atau yang ifrat. Ifrat ini mengurang-urangi agama. Nah, disitulah ada paham liberal, ada sekuler, macam-macam. Nah, kita mengambil jalan tengah antara tafrid, memberat-beratkan agama, melebih-lebihkan agama, dan ifrat, meremeh-remehkan, meringan-ringankan agama. Ya, kita tengah-tengah sesuai petunjuk Quran dan Sunnah, wasatiyatul Islam. Inilah cara pandang kita melihat keislaman, kemuhammadian, kebangsaan. Ini dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau disebut kemuhammadian, ya dalam arti sempit, ya bermuhammadiyah dalam bentuk organisasi Muhammadiyah yang kita kenal, yang memiliki kampus kita ini. Tapi kemuhammadian dalam arti luas adalah contoh implementasi keislaman dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, bentuknya
Ya, seperti organisasi Muhammadiyah ini atau organisasi-organisasi yang lainnya. Maka nanti kita ya paling tidak ada CPMK yang pertama. Ini belum dirumuskan dalam bentuk kalimat CPMK. Jadi ada aspek ini keislaman dengan melihat hakikat dan misi Islam. Hakikat dan misi Islam. Nanti kita dalami mulai dari pengertian ad-dinul islami. Ad-dinul islami, maka kita akan melihat berbagai macam definisi yang diberikan oleh para ulama dengan kita melakukan analisisnya. Jadi tidak sekedar memahami pengertian takrif ad-din itu apa, al-Islam itu apa, dinul Islam itu apa, tapi juga kita melakukan analisis apa yang ada di dalam. Kemudian ada sumber utama ajaran Islam. Sumber utama ajaran Islam kita kenal adalah ada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran was Sunnah. Tetapi kita perlu mengkaji konsep wahyu dan kenabian atau konsep kenabian dan wahyu. Nah, yang ini khas dalam Islam. Mungkin kalau di agama yang lain kurang dikenal konsep kenabian itu. Jadi nabi seorang manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril, kemudian menyampaikan, kalau itu menjadi rasul, menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, dan Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW, beliau menerima wahyu, Al-Quran, kemudian disampaikan kepada umatnya, kaumnya. Maka tugas Rasul itu yang pertama mensucikan jiwa umatnya, wa yuzakkihim. Yang pertama yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Kemudian juga tazkiyah, mentazkiyah, dan membacakan ayat-ayatnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi yatluna ayatihi, membacakan Al-Quran, jadi menyampaikan Al-Quran dalam bentuk bacaan dan maknanya. Kemudian yu'allimul kitab, mengajarkan Alkitab, yang mengajarkan Al-Quran itu dengan penjelasannya, yaitu sunnah-sunnah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah, mensucikan. Rasul datang mensucikan akidah dengan tauhid, mensucikan ibadah dari berbagai macam penyembahan kepada selain Allah, dan juga mensucikan perilaku manusia dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka setelah memahami konsep wahyu kenabian, ya tentu kita memahami konsep atau pandangan Islam tentang Al-Quran. Al-Quran itu apa? Maka tentu aspek ulumul Quran, ya meskipun mungkin sekilas ya, karena seluruh perkuliahan ini hanya 2 SKS. 2 SKS itu berarti kan 100 menit kali 16. Nah, bahkan hanya 14. 1.400 menit. Karena yang 200 menit dipakai untuk UTS dan UAS. Tapi nanti kan kita konsultasikan UAS dan UTS-nya seperti apa.
Kalau saya biasanya di program magister itu UTS berupa penugasan-penugasan, UAS juga penugasan-penugasan. Ya, hampir semuanya dengan penugasan-penugasan, termasuk pendekatan program kita kan pendekatan diskusi, seminar, kelas. Maka nanti kita akan membagi tema-tema kajian tematik keislaman, kemuhamadian, dan kebangsaan ini dalam beberapa tema, kemudian dibagi kepada mahasiswa yang ada untuk memberikan atau melakukan survei kepustakaan, kajian kepustakaan, dan mendiskusikannya, kemudian dipresentasikan. Didiskusikan. Nah, jadi sumber utama Al-Quran was-sunnah wal istihad, tetapi didahului dengan kajian konsep wahyu dan kenabian. Nah, wahyu dan kenabian ini juga ada kaitannya dengan konsep ilmu dalam Islam. Konsep ilmu dalam Islam. Maka kita akan melihat berbagai aspek keislaman itu, Islam dalam kehidupan sosial politik, Islam dalam kehidupan sosial ekonomi, Islam dan kehidupan sosial budaya, Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam dan iptek, kira-kira begitu ya. Bagaimana hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah manhaj dan strategi dakwah Islam. Islam ini berkembang karena didakwahkan, dimulai dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, dan sahabat yang terdekat adalah istri beliau sendiri, Khadijah Al-Kubra, kemudian Abu Bakar yang kemudian nanti menjadi mertuanya Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab juga menjadi mertuanya, tentu istri Rasulullah yang lain selain Khadijah. Ketika Nabi bersama Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Berarti prinsip pernikahan adalah monogami, itu pandangan Majelis Tarjih begitu ya. Prinsip pernikahan adalah monogami, tetapi Islam tetap memberikan alternatif kemungkinan-kemungkinan, maka ada pembatasan poligami, Sehingga ketika setelah Rasulullah ditinggal istrinya yang tercinta yang pertama, Ibunda Khadijah Al-Kubra, beliau menikah lagi dengan beberapa istri, di antaranya adalah putri Umar bin Khattab, Ibu Hafsah, putra Abu Bakar, putri Abu Bakar Aisyah, dan yang lainnya. Nah, itu mewarnai kehidupan Rasulullah. Tentu tidak mudah mencontoh Rasulullah dalam hal ini. Nah, itu juga bagian dari strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika beliau diikuti oleh orang-orang dekatnya, maka banyak yang membantu dalam menyebarkan agama Islam. Itu aspek-aspek terpenting ya. Tentu masih banyak aspek lagi yang bisa kita kembangkan di dalam bagian keislaman. Jadi ini bagian yang pertama. Kira-kira ada 8 poin ini, meskipun mungkin masih bisa dikembangkan pada poin-poin yang lain. Ini kira-kira CPMK yang pertama.
Kemudian CPMK yang kedua, ke Muhammadiyahan. Tadi keislaman, sekarang ke Muhammadiyahan. Kalau dalam keislaman temanya hakikat dan misi Islam, maka ke Muhammadiyahan kita juga kaji hakikat dan misi Muhammadiyah. Hakikat dan misi Muhammadiyah. Yang pertama, ya tentu kita juga harus memahami pengertian, takrif, definisi Muhammadiyah itu apa. Baik secara kebahasaan, secara terminologi, peristilahan, yang nanti kemudian dibuktikan dalam bentuk kajian historis. Kajian historis Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah itu berdiri? Latar belakangnya apa? Kemudian bagaimana perkembangan Muhammadiyah dari masa ke masa. Untuk ini juga secara singkat padat. Kemudian yang kedua, implementasi dari takrif Muhammadiyah atau definisi operasional Muhammadiyah juga dalam bentuk kajian ideologis, kajian ideologi Muhammadiyah. Ya, kalau teks-teksnya yang bisa kita dalami ada misalnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ada kepribadian Muhammadiyah, ada keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ada khitoh perjuangan Muhammadiyah, ada sebentar ya. Assalamualaikum. Mana Bu ya? Kamarnya nomor 227. 227. Oh iya, ya boleh. Iya, iya. Ya, saya lagi ngajar Bu ya. Ya, kita teruskan ya. Jadi itu kajian ideologis. Kalau kita ringkes itu isinya adalah paham keagamaan dalam Muhammadiyah dan hubungannya dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Maka kalau kita lihat rumusan dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam, Muhammadiyah di samping tentu merujuk kepada sumber ajaran Islam yang utama tadi Al-Quran, was-sunnah, Al-Quran, sunnah, dan ijtihad tadi, juga melihat dinamika sosial kemasyarakatan. Seperti dulu ketika Muhammadiyah, ketika di Indonesia ini belum ada bank dan lembaga keuangan syariah, Muhammadiyah tidak serta-merta mengharamkan bunga bank, tidak serta-merta mengharamkan penggunaan bank konvensional. Tetapi Muhammadiyah melakukan klasifikasi. Ada bank yang dikelola oleh swasta murni, ada bank yang dikelola oleh negara. Maka Muhammadiyah berpandangan bank yang dikelola oleh negara itu adalah untuk kepentingan negara. Hasil-hasil yang diperoleh dari keuntungan bank negara juga untuk keperluan negara dan keperluan rakyatnya. Kira-kira begitu. Maka bunga bank yang dihasilkan dari bank negara, Muhammadiyah berpandangan hukumnya adalah syubhat, tapi cenderung kepada boleh atau mubah. Syubhat, mubah, meskipun samar-samar, jadi tidak berani mengharamkan, tidak berani menghalalkan secara mutlak.
boleh dengan batasan-batasan tertentu, dengan bahasa hukumnya syubhat sama-sama. Tapi kalau bank itu dikelola oleh swasta murni, maka bunga bank yang ada di sana ya hukumnya riba yang diharamkan. Itu hukum dulu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Tapi setelah di Indonesia berkembang bank dan lembaga keuangan berprinsip syariah, meskipun ya mungkin pelaksanaannya ada yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, tapi ada yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, tapi yang jelas sudah ada bank dan lembaga keuangan yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah itu, maka Muhammadiyah mengambil fatwa. Jadi fatwa bank konvensional, apakah itu bank negara atau bank swasta, ya hukumnya riba dan haram. Apalagi sekarang tidak ada bank swasta murni dan tidak ada bank negara secara murni. Bank negara juga ada unsur investasi dari swasta. Bank swasta juga ada unsur investasi dari keuangan negara, terutama BI sebagai bank sentralnya. Nah, jadi di situ maka Muhammadiyah berpandangan penggunaan bank konvensional semata-mata untuk mencari keuntungan dengan bunga, maka itu adalah hukumnya haram karena itu riba. Tapi kalau penggunaan bank konvensional untuk keperluan yang lain, ya katakanlah untuk menyimpan yang lebih aman dan untuk keperluan jejaring dalam pengiriman uang, pengiriman dana, transfer, maka itu ya penggunaan bank konvensional termasuk masih dibolehkan ketika bank syariah masih sangat terbatas. Tapi tentu diutamakan untuk menggunakan jasa transaksi keuangan dengan bank atau lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah. Maka di Muhammadiyah ditekankan untuk berkolaborasi dengan bank-bank yang berprinsip syariah, juga lembaga keuangan atau industri keuangan non-bank seperti dana pensiun. OMS mendirikan dana pensiun untuk menjaga keuangan para pensiunan di UMS, dikelola sedemikian rupa, dan dana pensiun UMS adalah dana pensiun syariah, jadi Dapensa. Nah, itu termasuk kalau dalam istilahnya OJK itu adalah IKNB, industri keuangan non-bank. Ya, ada koperasi, ada asuransi, ada dana pensiun dan sebagainya, atau lembaga keuangan mikro. Nah, itu adalah lembaga IKNB, industri keuangan non-bank yang berprinsip syariah. Maka ditekankan untuk ke sana. Itu kajian ideologi ya, paham keagamaan dalam Muhammadiyah dan keterkaitannya dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah karena memiliki program yang sangat penting dan ditekankan adalah pendidikan. Kenapa Muhammadiyah bisa mengembangkan pendidikan yang sedemikian rupa? Pendidikan tinggi jumlahnya terbesar, pendidikan dasar menengah juga memiliki jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi kependidikan yang dikelola oleh negara. Tentu memiliki prinsip-prinsip
atau filsafat pendidikan Islam, maka kita juga mengkaji Muhammadiyah dan filsafat pendidikan Islam. Tapi tidak kalah pentingnya adalah manhaj tarjih dan visi keulamaan Muhammadiyah. Manhaj tarjih dan visi keulamaan Muhammadiyah. Itu akan kita kembangkan kisi-kisinya supaya kita memahami. Dan yang bagian akhir di dalam kajian hakikat dan misi Muhammadiyah adalah konsep dan strategi dakwah Muhammadiyah dari masa ke masa. Jadi mirip dengan yang kajian ideologis, strategi dakwah di Muhammadiyah ini juga mengalami dinamika dari masa yang satu dengan masa yang lain, apalagi kalau dikaitkan dengan dinamika politik kebangsaan. Strategi dakwah Muhammadiyah pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, atau sekarang Orde Pasca Reformasi. Saya katakan Pasca Reformasi karena semangat reformasinya sudah berbeda. Bahkan sekarang sudah seperti kembali ada unsur-unsur yang bisa diekuivalenkan dengan kondisi Orde Lama, tapi juga ada unsur-unsur yang bisa diekuivalenkan ke kondisi Orde Baru. Orde Lama misalnya lahirnya paham yang mirip dengan komunis. Nah, kalau sekarang kemudian disebutkan KGB, komunisme gaya baru, berarti itu mirip-mirip pada kondisi Orde Lama. Tapi kepemimpinan yang terpusat kepada satu kepemimpinan, hanya bedanya ada pengendalian dari pihak lain yang sering disebut dengan oligarki. Ya, ada kemiripan dengan Orde Baru, tapi Orde Baru kan terpusat kepada seorang pemimpin besar yang bernama Soeharto. Terlepas dari bahwa beliau juga memiliki jasa yang sangat besar bagi bangsa. Semua pemimpin kita memiliki jasa yang besar, tapi ada mungkin unsur-unsur yang kurang pas, kurang tepat untuk perkembangan bangsa kita. Misalnya Orde Baru dulu juga ada demokrasi liberal, tapi juga ada demokrasi terpimpin yang terpusat kepada pemimpin besar waktu itu, Bung Karno. Zaman Orde Baru juga ada mirip dengan demokrasi terpimpin yang terpusat kepada Soeharto. Sekarang hampir-hampir juga terpusat kepada ya, apa saja yang dilakukan oleh presiden sekarang, tidak ada orang yang seperti mempersoalkan, yang mengkritik ada, tapi mengkritiknya ya biasa-biasa saja, nggak ada kritik yang sehingga bisa merubah kondisi. Itu yang kondisi sekarang ini sudah semangat reformasinya kan sudah menurun, sudah tidak. Nah, ini bagian yang kedua, CPMK yang kedua, dan CPMK yang ketiga, visi Islam tentang kebangsaan. Di kebangsaan kita arahkan ke visi Islam, karena tadi kan ada Islamic Good. Yang pertama, Islam dan ideologi Pancasila. Kita ketahui bahwa ketika pra-kemerdekaan, kita mengenal ada badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan seperti BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dalam bahasa Jepangnya Dokuretsu Jumbicho Sakai. Jadi itu BPUPK. Hanya ditambah I Indonesia.
Tapi dulu katanya aslinya BPUPK saja, nggak pakai I. Melahirkan rumusan Pancasila sebagai ideologi negara yang di dalamnya ada unsur Islamnya. Itulah hasil BPUPK yang dimulai dengan pidato-pidato para pemimpin, akhirnya menunjuk panitia kecil, namanya panitia 9 atau panitia 8, dipimpin langsung oleh Bung Karno, melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 45, dan itulah titik temu antara kekuatan Islam dengan kelompok-kelompok kebangsaan yang lainnya. Ada kelompok non-Muslim, ada kelompok Muslim nasionalis sekuler. Ya. Jadi yang dimaksud sekuler ini ya mereka Muslim tapi Islam atau agama itu hanya urusan pribadi. Tidak untuk urusan duniawi, urusan kenegaraan apalagi. Tapi ada kelompok Muslim nasionalis yang Islamis, tidak sekuler. Jadi juga menginginkan ajaran Islam sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Ya, ini semangat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Berarti kemudian melahirkan titik temu dengan lahirnya Pancasila yang dalam bentuk Piagam Jakarta, yang kemudian hasil Panitia 9 ini disahkan oleh sidang BPUPK pada bulan Juli tanggal 14. Sehingga itu menjadi keputusan BPUPK untuk Piagam Jakarta. Dengan sila yang pertama, Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat. Tapi setelah mepet kemerdekaan dan BPUPK diganti menjadi PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Dokuritso Jumbi Iingkai, terjadi pergolakan pemikiran dengan menghapus 7 kata. 7 kata dihapus. Kemudian tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan kalau 7 kata dihapus diganti dengan Yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagi umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa maknanya adalah tauhid. Adalah tauhid, bertauhid kepada Allah. Jadi ada titik temu ketauhidan dan Pancasila. Bagi umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa artinya tauhid. Tapi mungkin bagi agama yang lain memiliki makna yang lain. Jadi kalau Islam, ketuhanan yang Maha Esa adalah mempercayai adanya Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, Ahad, Esa, tidak ada yang. Tapi kalau Kristiani, mereka bukan mempercayai Tuhan yang satu, tapi mempercayai kesatuan Tuhan-Tuhan yang mereka percaya. Jadi kesatuan dari Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Yang Hindu, Buddha, dan sebagainya memiliki makna yang lain-lain. Ya, silakan itu punya makna masing-masing. Tapi bagi Muhammadiyah, sebagaimana Ki Bagus, ya, ketuhanan yang Maha Esa hanya bisa diimplementasikan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid dan ibadah dalam Islam, itulah pengamalan Pancasila yang konkret bagi seorang Muslim. Nah, kalau cuma ketuhanan yang Maha Esa saja begitu kan, pengamalannya itu bagaimana? Kan tidak bisa.
Maka ya Islam akan jadi kuat kalau diamalkan dengan ajaran agama yang ada. Yang kaum muslimin ya itulah, maka kemudian Muhammadiyah melahirkan satu pandangan kebangsaan dengan istilah negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, karena tadi ada Al-Muwatonah, ada Al-Watoniyah, ada Al-Muwatonah, maka bagaimana kita melihat Islam dan kewarganegaraan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang sering menyamakan musyawarah dan demokrasi. Demokrasi itu yang musyawarah, musyawarah itu demokrasi. Bagaimana sebenarnya? Kita melihat pandangan Islam secara menyeluruh, bagaimana itu konsep musyawarah, bagaimana konsep demokrasi. Nah, karena di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang tidak atau belum diamandemen, itu tidak ada kata-kata demokrasi. Yang ada adalah musyawarah. Dalam Pancasila, sila keempat itu adanya musyawarah, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kan nggak ada kata demokrasi di situ. Tapi yang muncul dalam perbincangan kita sehari-hari di dalam konsep berbangsa dan bernegara itu sangat deras, sangat gencar dengan menggunakan istilah demokrasi. Maka kita perlu melakukan pemaknaan kata demokrasi dalam konteks budaya bangsa Indonesia, dalam konteks budaya bangsa yang bersumber juga dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bagaimana Islam memandang konsep musyawarah dan demokrasi. Mungkin sangat bagus juga nanti kita tambahkan di sini pandangan agama-agama di Indonesia tentang permusyawaratan dan tentang demokrasi. Seperti apa sebenarnya? Adakah konsep Kristen, pandangan Kristen dan Katolik tentang permusyawaratan dan demokrasi? Apakah ada apa enggak? Perlu kita dalami. Jadi karena ini kebangsaan, maka mungkin ya kita agak meluas, tidak hanya dari sudut pandang Islam saja, tapi kita lihat Kristen gimana melihat itu, Hindu gimana melihat itu, Buddha gimana melihat itu, mungkin juga Konghucu. Ya kita mempelajari dalam konteks komparatif, perbandingan saja, melihat unsur persamaannya dan perbedaannya tidak perlu dipertentangkan. Karena itu yang Nasrani, Kristen, dan Katolik silahkan menjalankan pemahamannya dan keyakinannya. Yang Hindu juga begitu, yang Buddha juga begitu. Yang Islam kita punya pandangan sendiri, gitu. Tapi kita mengenal semuanya. Kalau kita mengenal, oh ya, Kristen begini, Katolik begitu, Hindu, Buddha itu dalam melihat problem-problem kebangsaan ini. Nah, tetapi sebagai seorang Muslim kita sudah punya pegangan, khususnya kalau di Muhammadiyah, melihat Indonesia, melihat negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, yang lain mungkin punya pandangan yang lain. Ini saya kira pokok-pokok ya yang akan kita lakukan pendalaman dalam waktu 1 semester. Mungkin dari sini ada yang ingin
disampaikan atau ditanyakan, atau saya masih juga menerima masukan tentunya. Masukan karena ini kan boleh dikata mata kuliah baru. Meskipun AIK-nya sudah terbiasa, tapi ketika AIK dikaitkan dengan titik tekan khusus kebangsaan, tentu suatu hal yang baru. Nah, tentu dalam kajian kebangsaan ini, pengalaman saya dalam belajar di bidang ini, saya pernah mengikuti pendidikan Lemhanas atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama jajaran kepemimpinan negara, kepemimpinan nasional, ada perwakilan dari TNI Polri, ada perwakilan dari kementerian-kementerian dan kesatuan-kesatuan yang dibentuk oleh negara, tapi juga ada perwakilan dari ormas-ormas Islam dan ormas-ormas yang lainnya. Ada ormas, ada orpol, dan juga perwakilan dari daerah, utusan daerah. Jadi di sana menyatu, dididik, diberi pembekalan wawasan kebangsaan, kenegaraan, sehingga seluruh unsur pimpinan nasional, baik pimpinan formal dalam bentuk jabatan-jabatan resmi negara, dan juga pemimpinan informal dalam bentuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh daerah, bisa bersama-sama bersatu berpikir memikirkan masa depan bangsa. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Waktu sudah berjalan ya sekitar, tadi kita mulai jam 19.40 sekian. Sekarang sudah jam 21 kurang 4 menit. Jadi ada sekitar 80 menit lebih atau 85 menit. Masih ada waktu 15 menit kalau mungkin ada yang ingin menyampaikan masukan atau pertanyaan. Dipersilakan. Kalau pertanyaan saya bisa jawab. Kalau saya belum bisa jawab, nanti yang lainnya ikut menjawab. Silahkan. Saya Puryanto. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait apa yang tadi disampaikan, mungkin kami perlu referensi atau apa yang kira-kira bisa kita baca terkait dengan materi yang nanti bisa membantu kami memahami semua materi yang dengan sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi nanti akan saya kirimkan handout yang lebih lengkap ya, atau RPS yang lebih lengkap. Ya, mungkin karena program studi juga belum merumuskan CPL Prodi-nya. Karena ini Prodi baru juga. Kemarin saya minta ke Bu Endah itu, kami belum merumuskan CPL. Nah, nanti ya, di sini kan ada CPL Prodi, ada CPL Prodi yang terkait dengan mata kuliah. Kemudian ada CPMK, ada materi-materinya, ada ya CPL tadi, CPMK, kemudian ada materi-materinya, ada rencana pembelajaran per pekan atau per minggu, RPM-nya. Nah, kemudian ada referensinya. Jadi ada referensinya, tentu referensi yang kita pakai dalam mengkaji keislaman di sini ada buku atau kitab ya,
Yang pertama ada kitab studi Islam integratif, interkonektif. Studi Islam integratif, interkonektif. Tapi juga ada himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, terutama ketika mendalami pengertian ad-din dan ad-dinul islami. Nanti ada buku himpunan putusan tarjih, ada buku pedoman hidup Islami, kemudian tadi ada studi Islam integratif, interkonektif yang ditulis oleh Prof. Amin Abdullah, dan juga ada studi-studi yang terkait dengan integratif dan interkonektif yang ditulis oleh Profesor Samsul Anwar. Nanti bisa kita tunjukkan bukunya, dan kira-kira untuk ini diambil dari halaman berapa gitu ya. Kemudian untuk Islam dan kehidupan sosial politik, itu saya kira banyak buku-buku tentang itu, tapi nanti akan kita tunjukkan buku-buku utama untuk kajian tematik Islam dan kehidupan sosial politik ini. Sosial ekonomi itu misalnya ada buku ayat-ayat atau tafsir ekonomi. Tafsir ekonomi. Jadi di sana memang berangkat dari ayat-ayat Al-Quran, tapi sudah mengkaji bagaimana implementasi ayat itu dalam beraktivitas ekonomi. Nanti bisa juga fatwa Dewan Syariah Nasional dalam bidang bisnis dan transaksi atau akad-akad syariah. Nanti bisa kita arahkan ke sana. Sosial budaya saya kira juga cukup banyak buku tentang ini, termasuk yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, ada beberapa buku tentang itu. Buku-buku yang lain yang ditulis oleh dulu misalnya yang sangat terkenal menulis banyak tentang sosial budaya ini. Tokoh dulu ada tokoh Nurholis Majid, ada Endang Saifuddin Ansori, ada juga Pak Anhar Gonggong, ahli sejarah dari UI. Kemudian juga ada Pak Ahmad Mansur Surya Negara, terutama sosial budaya dari aspek sejarah dan juga ada politiknya. Nah, kemudian ada yang berikutnya Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira juga banyak, ada buku-buku tentang konsep ilmu dalam Islam. Ada buku yang ditulis misalnya oleh Pak Adian Husaini, konsep pendidikan Islam. Kemudian juga ada buku yang ditulis oleh Profesor Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau menulis ada Manhaj Islam, ada Islamic Worldview juga, buku khusus Islamic Worldview. Ada juga buku yang ditulis oleh dosen di Universitas Islam Ibnu Khaldun, juga Worldview Islam juga. Kalau manhaj dan strategi dakwah, saya kira banyak buku-buku tentang fikih dakwah atau buku tentang ilmu dakwah. Nanti bisa kita tunjukkan buku-buku referensinya. Itu saya kira Pak Wur, termasuk yang hakikat misi Muhammadiyah ini, terutama buku Pak Haidar Nasir. Buku Pak Haidar Nasir, beliau menulis buku Kuliah Kemuhammadiyahan, jilid 1 dan jilid 2. Nah, itu kalau buku sudah ditulis oleh ketua umum, ya menjadi buku yang sangat otoritatif. Di samping juga ada buku beliau juga, judulnya Gerakan Pembaharuan Islam. Itu juga bagus.
untuk mengkaji hakikat dan misi Muhammadiyah. Dan juga ada buku yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah yang mengumpulkan berbagai macam produk pemikiran Muhammadiyah yang diberi judul Manhaj Gerakan Muhammadiyah. Manhaj Gerakan. Di dalamnya di sana sudah ada konsep strategi dakwah juga, ada manhaj tarjih juga, bahkan ada manhaj dakwahnya atau manhaj tablignya. Jadi itu apa namanya, referensinya sangat banyak. Nanti ya, saya belum sempat memasukkan, nanti insya Allah kita lengkapi dalam bentuk RPS yang lengkap ya. Sebelum pertemuan yang akan datang insya Allah sudah ada komplit yang akan datang. Sekaligus saya akan menjelaskan masing-masing topik, masing-masing tematik. Kira-kira pengembangannya seperti apa. Meskipun teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri, ya, mengembangkan sendiri dalam kajiannya untuk dipresentasikan. Sekaligus yang akan datang itu apa namanya, membagi tugas. Apakah nanti tugasnya itu berupa tugas kelompok atau tugas individu? Saya belum lihat konkret jumlah anggota kelasnya berapa. Kemudian teori tentang worldview. Teori tentang worldview belum saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah yang akan datang. Jadi yang akan datang ada teori worldview, ada penjelasan umum dari masing-masing kajian tematik. Ini masih daftar topik inti, tapi nanti kajian tematiknya bisa berkurang, bisa bertambah, bisa dipadatkan, bisa ditambahkan melihat situasi. Itu kemudian juga referensinya. Itu saya kira yang dari Pak Wur. Mungkin yang lain sebelum kita akhiri. Sudah jam 9 lebih ini sudah waktunya istirahat. Terlalu malam kurang kondusif juga. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Sebentar. Pribun? Sudah cukup? Iya, sampun. Nah, baiklah, cukup. Coba saya akan ngecek anggota kelasnya dulu. Kemudian kita absen sekalian. Sambil mengenal satu persatu. Tapi nanti mengenal yang lebih dekat, kita mudah-mudahan yang akan datang kita ketemu offline. Jadi kemungkinan pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi mungkin yang akan datang mungkin masih satu sesi itu dalam arti jadi kita bertemu 100 menit. Tapi untuk berikutnya mungkin kita langsung bertemu 200 menit gitu ya, 200 menit. Nanti kalau sudah pada kajian tematik. Ini memang kelasnya ada kelas AB loh. Satu saja, Tat. Oh, satu saja ya. Iya. Oh, ini salah ini. Keislaman kemudian ini. Kelas A semua. Ini anggotanya ada, kalau di tempat saya 16 ya, betul ya, 16 ya. Iya, laras. Saya cek.
Pak Wuryanto. Siap. Saya cara nyentangnya. Oh, ini harus metode editing. Duh, keluar. Ya, kita mulai. Pak Wuryanto hadir, Pak Anindya Widakto hadir. Hadir ya. Pak Ade Rizky. Ade Rizky. Hadir Ade Rizky. Tolong dijawab atau teman yang lain yang menyaksikan beliau hadir. Ade Rizky Yulianto. Tidak ada ya? Tapi kalau jumlahnya ini ada 17 berarti hadir ya? Ade Rizky-nya ada Pak, cuman nggak tahu kok nggak jawab. Nah, kalau ada ya tolong disampaikan ada. Ya. Mungkin mikrofonnya bermasalah atau apa gitu. Berikutnya Firdaus Aulia hadir Pak. Firdaus Aulia Faza hadir ya. Wih, kok ini yang keluar. Bentar. Ya. Rahmandani Herlambang hadir ya. Hadir. Pak Galih Wiratmoko hadir. Hadir Pak. Khadijah Zahra Nurbana Hadir, Ustaz. hadir. Nah, kalau Pak Wuryanto dulu S1-nya di mana, Pak? Teknik elektro, Pak. Teknik Elektro UMS. Iya, Pak. Mas Anindita Widakto S1-nya mana? Teknik Informatika UMS, Ustaz. Teknik Informatika UMS. Ade Rizky, ada yang tahu? Belum, tadi nggak bersuara. Dari Informatika UMS juga Pak Ade Rizky. Oh ya. Firdaus Aulia dari Informatika UMS juga Pak. banyak asli UMS nih. Rahmandani Herlambang dari S1 Informatika UMS Pak. UMS juga. Galih Wiratmoko Pendidikan Teknik Informatika UMS Pak. UMS juga. Teknik Informatika Pendidikan. Khadijah Zahra Informatika UMS. berikutnya Diki Pratama Hadir Pak. hadir, asal S1-nya dulu dari Informatika UMS Pak. UMS. Pak Hari Mubarak Hadir ya? Pak. Dari dulu S1-nya Informatika UMS Pak. Informatika UMS. Ainayah ya. Iya, Ustaz. Ainayah Siva Hendri dari Informatika UMS. Informatika UMS. Di Haryati Fajar Nugroho Hadir Pak. dari S1-nya Sama Informatika UMS. Informatika UMS. Jadi ini alhamdulillah dari 11 sudah UMS semua. Kita Aluf Mausali. Hadir Ustaz. Dari mana S1-nya Mbak Dita? Dari Informatika UMS juga. UMS juga. Geri Gebiar Diwangkoro. Hadir Tats. Dari Informatika UMS juga. Informatika UMS.
Muhammad Sahriyandi Adantoro. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz niki. Dari S1. Dari Informatika UMS Ustaz. Alhamdulillah dari UMS juga. Binar Kurniasari. Hadir Ustaz. Dari Informatika UMS. UMS semua. Bisrul Hafid. Hadir Ustaz. Dari Informatika UMS juga Dari Ustaz. UMS juga ya. Iya. Sekarang kembali ke UMS lagi ya Mas. Iya Ustaz. Ya baik, itu pertemuan kita. Ini nanti apa namanya PPT yang belum sempurna saya kirim ke Pak Wur ya untuk di-share ke teman-teman. Walaupun nanti masih kita sempurnakan, tapi paling tidak ada bahan untuk dibaca-baca. Sementara sebagai itulah acuan apa kerangka materi, kerangka kajian yang kita akan lakukan dalam satu semester ini. Nanti akan kita lengkapi CPMK yang lebih konkret, kemudian juga kita lengkapi dengan referensinya. Saya kira kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kuliah dapat berjalan dengan baik meskipun saya tidak berada di Solo ini. Karena tadi seharian ada kegiatan di Jakarta, malam ini masih di Jakarta dan besok pagi-pagi sebelum subuh pulang ke Solo. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.